Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, oke? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab kedua, yaitu tentang teks narasi cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi pada sebuah teks narasi? Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, di sini sudah Budias tuliskan secara singkat tentang unsur cerita fantasi. Namun sebelumnya akan Budias sampaikan apa sih cerita fantasi itu. Oke, jadi cerita fantasi itu merupakan sebuah karangan yang bersifat imajinatif. Maksudnya di sini adalah jadi cerita fantasi ini hanya sebatas khayalan yang aneh atau mungkin dilebih-lebihkan, dan peristiwa pada cerita fantasi itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi hanya sebatas khayalan si penulis. Namun pada dasarnya cerita fantasi ini menggambarkan sebuah peristiwa sesuai dengan teks pada umumnya. Jadi sama seperti cerita-cerita fantasi yang lainnya, memiliki alur, kemudian menceritakan suatu kejadian yang dimulai dari awal sampai akhir peristiwa. Jadi cerita fantasi ini disusun dalam alur penceritaan yang normal dan bersifat imajinatif atau khayalan. Ya, langsung saja ini ada unsur dari cerita fantasi. Secara umum, karakteristik dari cerita fantasi ini terdiri dari yang pertama terdapat keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Ya, ini ciri yang pertama. Kemudian sebelumnya di sini maksudnya terdapat keajaiban atau keanehan. Jadi cerita yang ada dalam cerita fantasi itu rata-rata mengungkapkan hal-hal yang aneh atau misterius atau mungkin gaib dan tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi cerita fantasi ini tidak biasa, tidak pada umumnya. Nah, tokoh dan latar yang diciptakan penulis dalam cerita fantasi itu juga tidak ada di dunia nyata. Jadi rata-rata tema fantasi itu adalah gaib, supernatural atau futuristik. Jadi menceritakan masa depan. Kemudian yang kedua ada ide cerita. Di sini penulis pasti menceritakan tentang dunia khayal si penulis itu sendiri, tidak dibatasi oleh kenyataan atau kehidupan yang nyata di dunia nyata. Jadi idenya pun juga berupa dunia khayal ataupun juga bisa digabung dengan kehidupan di dunia nyata. Nanti ada contohnya di buku paket, silakan kalian buka sendiri sesuai dengan petunjuk dari Budias. Nah, berikutnya ada menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Di sini peristiwa yang dialami si tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Jadi digabung dalam satu cerita itu ada dua lintas ruang dan waktu. Kemudian unsur yang berikutnya ada tokoh unik. Di sini maksudnya tokoh unik itu pada si tokoh diberi watak atau ciri yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kesaktian-kesaktian tersendiri, atau mungkin si tokoh juga mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh atau misterius yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Berikutnya bersifat fiksi. Nah, di sini maksudnya bersifat fiksi itu cerita fantasi bersifat
tidak nyata, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hanya bisa diilhami, bisa direalisasikan melalui kehidupan yang tidak nyata atau diberi imajinasi. Yang terakhir ada bahasa. Nah, di dalam penggunaan bahasa pada cerita fantasi ini menggunakan emosi-emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan lebih ekspresif, kemudian kebanyakan menggunakan bahasa yang tidak formal supaya pembaca bisa lebih memahami tentang teks cerita fantasi tersebut. Oke, berikutnya ini ada jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada latar cerita dan yang kedua ada kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, kita bahas yang pertama dari latar cerita terlebih dahulu. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Di sini yang pertama ada latar waktu sezaman dan yang kedua ada latar waktu lintas waktu. Yang pertama latar waktu sezaman maksudnya adalah latar yang digunakan pada cerita fantasi dalam satu masa, hanya satu periode saja. Masa kini saja atau masa lampau saja atau masa yang akan datang saja. Contohnya ada di buku paket di halaman 45 sampai 47 pada teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Silakan kalian coba buka, silakan kalian coba baca sendiri. Nanti pasti akan menemukan perbedaannya dengan teks yang lainnya yang ada di contoh pada latar waktu lintas waktu. Oke, kemudian yang kedua ada latar waktu lintas waktu. Kalau tadi yang pertama sezaman, sekarang lintas waktu. Di sini disebutkan bahwa latar yang digunakan pada cerita fantasi adalah 2 latar waktu yang berbeda. Masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dengan 20 tahun yang akan datang, yaitu futuristik. Jadi kalau yang sezaman tadi hanya menggunakan satu latar waktu, hanya masa kini saja atau hanya masa sebelumnya saja. Kalau yang lintas waktu ini gabungan, bisa menggunakan latar waktu saat ini plus latar waktu yang akan datang atau latar waktu prasejarah atau tempo dulu. Contohnya ada di buku paket halaman 47 sampai 48, teks yang berjudul Anak Rembulan. Si Nono Anak Rembulan. Bisa kalian baca nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis cerita berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Di sini yang pertama adalah fantasi total. Disebutkan bahwa berisi fantasi si pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu. Pada jenis cerita ini, cerita tidak terjadi pada dunia nyata, baik itu tokoh, latar, ataupun alur 100% fiksi, 100% khayalan. Contohnya pada cerita berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, halaman 45 sampai 47 buku paket. Yang kedua ada fantasi irisan. Berisi fantasi namun masih menampilkan sisi nyata, misalnya nama tempat atau mungkin nama tokoh atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya ada juga di buku teks buku paket halaman 47 sampai 48, judulnya Anak Rembulan, si Nono Anak Rembulan. Nanti setelah kalian baca, kalian pasti akan menemukan perbedaan antara kekuatan ekor biru Nataga dan juga Nono si Anak Rembulan. Perbedaannya cukup menonjol antara kedua cerita fantasi tersebut. Yang satu
menggunakan latar waktu sezaman dan fantasi total, sementara yang si Nono anak rembulan itu latar waktunya lintas waktu dan fantasi irisan. Oke, berikutnya unsur intrinsik dari cerita fantasi. Di SD kalian pasti sudah pernah diajarkan unsur intrinsik sebuah cerita itu apa saja. Nah, akan Budias ulangi sedikit tentang unsur intrinsik cerita fantasi ini. Seperti biasanya terdiri dari 6 hal. Yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh ini dibagi menjadi 3, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis ya. Tritagonis, bukan tirtagonis, tapi tritagonis. Protagonis kalian sudah pasti tahu, tokoh yang mendukung cerita atau yang punya watak baik. Kemudian yang antagonis, tokoh yang menentang cerita, wataknya jahat. Kemudian yang ketiga tritagonis, tokoh pembantu, bisa protagonis ataupun juga antagonis. Kemudian yang ketiga ada watak. Watak nanti berhubungan dengan watak si tokoh. Jadi nanti kalau misalkan kalian menyebutkan watak si A, si B, dan si C ini baik, jahat, jangan hanya sekedar baik atau jahat. Lebih khususnya baik itu yang seperti apa? Seperti pada teks deskripsi sebelumnya, baik itu ada macam-macam. Oh, ramah, suka menolong, dan lain sebagainya. Oh, yang jahat itu bagaimana? Apakah suka memukul ataukah kurang peduli atau lain sebagainya. Jadi nanti ketika kalian mengidentifikasi atau menentukan unsur watak pada tokoh harus lebih rinci. Jangan hanya baik ataupun jangan hanya jahat. Oke, berikutnya ada unsur alur. Dibagi menjadi 3, maju, mundur, dan tidak beraturan atau campuran. Alur maju ini bisa disebut progresif, dimulai secara urut atau runtut, mulai dari perkenalan hingga penyelesaian. Kemudian alur mundur atau regresif, dimulai dari perkenalan, kemudian bisa langsung loncat ke masa depan ataupun masa lalu. Ada lagi yang 3 adalah campuran atau tidak beraturan. Peristiwanya jadi alurnya ini berantakan atau tidak beraturan, tidak berurutan. Mulai nanti misalkan dari zaman, misalkan dari tahun 1990 kemudian ke 2045, kemudian mundur ke 2021, maju lagi ke 2050, mundur ke 1985. Jadi nggak teratur, alurnya tidak beraturan atau tidak runtut. Kemudian yang kelima ada unsur latar. Bisa kalian lihat ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir ada amanat. Oke, seperti itu untuk pembahasan pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti silakan dicek di classroom kelas masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp Mapel Bahasa Indonesia kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya Budias mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, tidak usah pergi keluar kota dahulu, biar kita bisa tatap muka lagi, biar wilayah Blitar juga tetap baik dan segera turun level 3. Oke? Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.